ya. Enggak, nanti tunggu saya gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat silaturahim walaupun tidak secara langsung silaturahminya, tapi kita bisa bertatap muka via aplikasi Zoom di mana pada saat ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema gonjang-ganjing isu reshuffle. Nah, perkenalkan saya Muhammad Nurul sebagai operator Zoom pada siang hari ini untuk membacakan ataupun memberikan informasi kepada para audiens sekalian tentang aturan-aturan yang akan digunakan ataupun diterapkan pada webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah mohon maaf pada seluruh audiens, nanti suaranya akan di-mute supaya tidak crowded pada saat narasumber sedang menjelaskan ataupun memberikan opininya seperti itu. Selanjutnya juga bagi para audiens yang hendak bertanya bisa japri ke nomor saya ataupun bisa juga lewat grup yang sudah disediakan oleh kita. Nah, pada siang hari ini, webinar kali ini akan dimoderatori oleh Bang Rudi Sinaga. Kepada Bang Rudi Sinaga kami persilakan. Halo Bang Rudi Sinaga, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, marilah kita buka pertemuan ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat datang bagi para eksekutif muda narasumber kita yang hadir dalam acara diskusi yang sangat menarik ini. Dan juga kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat mengikuti. Diskusi yang sangat menarik ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa isu politik yang berkembang di masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hal yang sangat menarik yang perlu kita amati adalah akibat pro dan kontra terhadap RUU HIP. Tiba-tiba muncul video kejengkelan dan ancaman reshuffle kabinet yang baru saja terbentuk. Begitu sensitifnya isu reshuffle sampai pihak istana butuh waktu 10 hari untuk merilis video ini akibat lambatnya penanganan COVID-19. Diskusi yang sangat menarik ini dihadiri atau diundang beberapa narasumber, di antaranya adalah Karyono Wibowo, peneliti sosial politik IPI, Rudi S. Kambri, penggiat medsos sosial politik, Stanislaus Rianta, pengamat intelijen, juga ada DWMP, peneliti Indopolling Network, Ejeri Masi, pengamat politik dan kebijakan publik P3S, juga ada Profesor Dr. Lisman Manurung, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia. Tema yang kita usung kali ini adalah gonjang-ganjing isu reshuffle kabinet. Ini sangat menarik ya. Yang ini sudah mendesakkah reshuffle kabinet ini atau hanya luapan kemarahan Presiden Jokowi atas kinerja para menteri-menterinya. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan narasumber pertama kita untuk menjabarkan atau memberikan tanggapan terhadap isu-isu ini. Saya persilakan Bapak A. Karyono Wibowo. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Karyono Wibowo, apa sudah hadir? Pak Moderator, izin yang pertama Gus Soleh untuk pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Oh iya, maaf, saya persilakan untuk Gus Soleh sebagai pengantar diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam merah putih, salam Pancasila, merdeka.
teman-teman sekalian, mobil khusus yang terhormat para narasumber yang tadi sudah disebutkan oleh para moderator, karena menyingkat waktu kami tidak sebutkan kembali satu persatu ya. Dan juga kepada para peserta webinar, kepada moderator dan juga kepada panitia yang kami hormati dan kami cinta sayangi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali di dalam acara virtual Zoom. Ya, meskipun kita jauh di mata, jauh di tempat ya, matanya bisa dekat karena virtual Zoom ini, tapi kita semuanya, khususnya para relawan Jokowi dan pejuang kebangsaan, tetap dekat di hati. Sengaja tema kali ini kita ambil acara virtual Zoom atau diskusi publik kita, yaitu gonjang-ganjing resapel kabinet. Apakah resapel kabinet ini sudah mendesak atau hanya luapan emosi kemarahan Presiden Jokowi karena lambatnya atau kurang bisa mengikuti ritme perjalanan ataupun apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Atau apa? Atau memecah belah ombak karena ramainya isu daripada RUU HIP yang seakan-akan apa? Bahwa Indonesia ini mau di-PKI-kan atau dikomuniskan. Lah ini kalau tidak pandai-pandai untuk memanagenya, maka akan terjadi apa? Mispemikiran sehingga terbelahlah pemikiran anak bangsa kita. Atau Presiden Jokowi mau melakukan langkah senyap, tahu-tahu ada resapel kan. Nah, ini kita semuanya, baik itu relawan, pengamat maupun masyarakat Indonesia, kita melihat begitu dahsyatnya kemarahan luapan daripada Presiden kita Pak Jokowi yang aslinya wong Solo, biasanya itu kan halus kan ini. Ini sampai marah berapi-api gitu. Matanya sampai kayak matanya orang Madura gitu, meletup begitu ya kan. Nah, ini ada apa sebenarnya? Atau memang benar-benar mau diresapel oleh Presiden Jokowi karena ada dari kelompok atau partai besar ya, di antara 5 besar itu terus mengadakan pertemuan. Sehingga apa? Adanya deal-deal dan dia berjanji mau memperbaiki untuk kinerjanya. Atau apa? Ini semuanya, kita semua, khususnya para relawan dan juga anak bangsa ini pada tanda tanya, tanda kutip kan gitu. Untuk jelasnya, maka kami hadirkan di sini ya, ada pengamat intelijen, abang kita, ya Stanlio Suryanta, ada pengamat politik dan ekonomi, ada pengamat ya sosial, Rudi S. Kamri, ada ini di sini peneliti ya, Karyono Wibowo, Bang Wempi hadir, dan juga Bang Jerry, serta siapa lagi? Nah, ini ada Profesor Lisman Manurung. Nah, mari kita ikuti bersama webinar ini ya, agar kita tidak gagal paham dari awal sampai akhir ya. Ini cukup menarik ya, cukup menarik. Jangan sampai kemarahan yang begitu luar biasa Presiden kita Pak Jokowi tahu-tahu kok senyap ya, yang mana Sekretaris Kabinet telah menyampaikan bahwa isu resapel tidak jadi. Karena apa? Nah, karena kinerjanya sudah bagus gara-gara Presiden Jokowi marah. Nah, sementara kita sendiri belum bagusnya kayak apa? Betul nggak, saudara moderator Bang Rudi ini ya kan? Nah, belum kita lihat tampak jelasnya daripada perubahan kinerja para kabinet Jokowi. Saya selaku relawan Jokowi terus terang ya, Gus lihat kinerja kabinet, menteri-menteri kabinet ke-1 dengan menteri-menteri kabinet kedua ini masih Gus katakan ya, masih lebih bagus kabinet Presiden Jokowi ke-1. Mudah-mudahan dengan marahnya Presiden Jokowi ini memang benar-benar ada perubahan yang sangat signifikan kan gitu ya. Mari sama-sama kita ikuti ya penjelasan ya, opini, pemikiran para narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih dari kami, bersama kita buka acara webinar ini. Mari
sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang beragama Islam. Bersama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami. Sekali lagi, ikuti webinar ini sampai akhir supaya kita tidak gagal paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Gus Soleh yang tadi sudah memberikan kata pengantarnya. Baiklah, pertama-tama kita ingin mengundang Bapak Karyono Wibowo sebagai peneliti sosial politik IP untuk memberikan penjelasan atau opini mengenai tema kita di atas. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Karyono Wibowo, apa sudah hadir? Belum ada ya Pak Karyono Wibowo ya? Oke, untuk itu yang kedua saya coba yang Bang Jerry aja dulu, Bang. Ya, kita lewati dulu ya. Silakan untuk memberikan opini atau tanggapannya Bapak Rudi S. Kamri. Apa hadir ya? Bapak Rudi S. Kamri. Pak Rudi S. Kamri, apa sudah hadir? Belum juga ya? Oke, kita coba lewati dengan Bapak Stanislaus Rianta. Apa sudah hadir? Bapak Stanislaus Rianta. OTW. Oke. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Silakan Pak. Waktu. Sebenarnya tidak enak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak enak untuk berbicara pertama kali karena senior-seniornya yang lebih dari saya sempat menguji saya juga dulu. Ini menarik Pak tentang reshuffle kabinet. Kalau saya melihat dari sisi intelijen ya, kita melihat pengalaman Pak Jokowi pada periode pertama kali, sebenarnya reshuffle kabinet itu sudah menjadi hal yang biasa. Sebenarnya tidak perlu kita ribut ke kabinet. Pada waktu pemerintahan pertama kali Pak Jokowi dan Pak JK itu tercatat ada 4 kali reshuffle kabinet. Mulai dari 12 Agustus 2015, Januari 2018, dan 15 Agustus 2018. Dan itu plus ditambah 6 menteri mundur. Karena alasan pilkada, alasan korupsi, dan alasan lain. Jadi sebenarnya dinamika kabinet Pak Jokowi ini cukup menarik dan cukup dinamis sekali. Nah, yang paling penting adalah faktornya apa. Nah, saya melihat bahwa kemarin itu memang luar biasa sekali, dan saya juga kaget ketika melihat Pak Jokowi marah. Sebagai seorang Solo itu jarang sekali marah sampai di depan publik. Nah, kenapa marah? Karena kalau saya melihat itu tidak hanya masalah kinerja dari menteri. Saya lihat bahwa kemarin Pak Jokowi ya karena ada COVID-19 yang tekanannya cukup tinggi, kemudian yang paling penting kalau saya melihat adalah tekanan politik. Ada tekanan politik yang cukup kuat, termasuk koalisi parpol pendukung yang mungkin ada tekanan lain-lain ya. Terus ditambah adalah ketidakpuasan pendukung Pak Jokowi, relawan-relawan yang mungkin tidak puas. Karena apa? Ketika ada susunan kabinet pertama kali muncul, ada nama yang mungkin bikin heboh juga, Pak Prabowo masuk. Wah, ini dari oposisi tiba-tiba menjadi koalisi. Sementara yang koalisi mungkin ini yang koalisi malah tidak dirangkul. Ini bisa menjadi catatan tersendiri. Nah, memang tekanan ini cukup kuat saya lihat. Nah, sebenarnya kita melihat urgensinya bahwa apakah penting reshuffle kabinet? Kalau dilihat dari kinerja apakah penting itu loh. Makanya saya sependapat ketika Pak Pratikno tiba-tiba meralat, saya kaget juga. Dari kinerja yang tidak baik dimarahin dalam waktu beberapa hari, beberapa minggu tiba-tiba diklaim sudah baik. Ini bagi saya agak aneh. Jangan saya menduga Pak Pratikno menyatakan demikian itu bukan karena kinerjanya
Pak Pratikno untuk meredam kegaduhan ini, Pak Pratikno. Nah, apakah sebenarnya reshuffle kabinet yang paling perlu sebenarnya sekarang adalah evaluasinya. Evaluasinya seperti apa? Kalau perlu dibeberkan saja dari indikator-indikator kinerjanya seperti apa, target-targetnya seperti apa, capaiannya seperti apa. Sampaikan aja datanya seperti apa kepada publik. Seperti ini data-datanya seperti ini, dibuka aja. Sehingga ketika nanti Pak Jokowi akan melakukan reshuffle, tidak perlu khawatir ada tekan-tekan politik. Karena berbicara berdasarkan data, itu yang paling penting. Nah, data ini harus diungkap. Misal saya menyoroti Menteri Kelautan. Ini gaduh banget ketika beberapa kebijakan menteri terdahulu yang dianggap publik itu cukup memuaskan, tiba-tiba berubah. Ini menjadi pertentangan cukup serius di kalangan orang-orang kelautan termasuk nelayan. Ini sebenarnya dibuka aja di publik, dibuka sehingga ketika Pak Jokowi nanti eksekusi, ya tidak ada masalah, eksekusi aja. Saya melihat bahwa potensi jika ada reshuffle, saya melihat memang reshuffle akan mungkin terjadi. Ketika Pak Jokowi melantik menteri-menteri pertama kali pada bulan Oktober kalau misalnya itu sudah ada warning dari Pak Jokowi. Kalau tidak mampu ya akan di-reshuffle, akan dicopot. Nah, melihat situasi saat ini, mungkin reshuffle akan ditunda. Bahkan kalau saya melihat ada momentum yang tepat untuk reshuffle nanti, itu sebelum pilkada atau setelah pilkada sekalian. Nah, kalau setelah pilkada ada momentum yang tepat nanti ketika masa Pak Kapolri habis pada awal tahun, ini kan harus pensiun. Ini menjadi masa yang tepat untuk reshuffle sekalian. Jadi dievaluasi tahun ini seperti apa kinerja menteri, kemudian copot, ganti. Tetapi harus ada speak by data, datanya seperti apa supaya tidak dituduh wah ini hanya karena tekanan politik atau ini hanya kepentingan parpol atau ini hanya tekanan relawan, tidak. Sampaikan datanya seperti apa. Nah, ketika nanti sudah sampaikan data, ganti dengan orang terbaik Pak Jokowi. Karena menteri memang hak prerogatif Pak Jokowi ya, dan tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan politik ketika memang itu tidak kompeten, tidak perform, ganti, copot, tidak masalah gitu. Yang penting adalah orientasinya adalah program pembangunan Pak Jokowi dapat tercapai, dapat terlaksana dengan baik dan tidak perlu dengan tekanan politik. Saya kira dari saya seperti itu pengantar, dan jangan sampai kegaduhan ini justru nanti menghambat kinerja Pak Jokowi atau justru menghambat bagaimana, ini yang paling penting adalah penanganan COVID-19 yang cukup serius. Jangan sampai kegaduhan seperti itu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita diskusikan, harus dalam perspektif adalah mendukung Pak Jokowi melaksanakan tugas-tugasnya dan bagaimana Indonesia ini lebih maju. Saya kira dari saya itu, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas opini penjelasan dari Bapak Rianta. Ada beberapa poin yang saya catat adalah reshuffle kabinet sebenarnya itu biasa-biasa aja di dalam pemerintahan manapun yang namanya reshuffle kabinet itu sudah biasa. Terlepas daripada itu mungkin karena ada tuntutan politik, ada tekanan politik dari ketidakpuasan relawan terhadap kabinet Jokowi. Ini juga sangat menarik ya. Perlu dilakukan evaluasi terhadap beberapa menteri, tanda kutip, yang kemarin-kemarin mungkin ada yang membuat kegaduhan, seperti misalnya Menteri Kelautan. Yang menarik lagi, evaluasi dari Pak Rianta adalah reshuffle akan ditunda menurut perkiraan beliau adalah setelah pilkada nanti. Oke, untuk pembicara selanjutnya saya undang Bapak Lisman ya, Bapak Lisman Manurung. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Baik, selamat siang semuanya. Sudah kedengaran suara saya? Ya, halo. Sudah oke. Sudah. Oke. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Ya, yang terhormat Gus Soleh dan semua teman-teman yang hadir di sini, saya merasa cukup terkejut diajak
Pak Jerry untuk membahas reshuffle. Namun menarik, jadi menarik. Kenapa? Karena saya ingin sampaikan perspektif saya. Background saya dari S1, S2, S3-nya itu semua public policy. Jadi kata itu bagi saya kalau dibangunkan tengah malam saya pasti bisa jawab apa yang mau ditanyakan. Bukan karena pintarnya, tapi karena dari 1 sampai 2 sampai 3 kan. Ya kan Gus Soleh kan gitu. Kalau sudah itu kerjanya terus dibangunkan benar atau enggak benarnya pasti yang keluar adalah public policy. Tapi yang pertama yang harus kita tengok di sini masalah yang disampaikan tadi yang ditanggapi oleh Bung Stanislaw tadi, saya pertama adalah reshuffle adalah sesuatu yang given, yang biasa. Bahkan sebetulnya kita terlalu melebih-lebihkan dibandingkan dengan penonton TV. Dibandingkan reshuffle, lebih senang mereka menonton rumahnya siapa itu. Kalau istri saya rebutan itu dia ada berita penting, enggak, dia sibuk aja dengan tontonan rumah yang mana dan kemana. Yang saya maksud adalah bagi publik kita, ini sudah kita mencapai taraf demokrasi yang lebih baik. Ya. Ini adalah political theater. Rakyat sudah tahu ini teater politik. Kenapa saya bilang begitu? Karena berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu, kalau ada isu reshuffle, Pak, cuaca pun bisa antara berembun dan angin kencang dan seterusnya. Kalau sekarang nggak ada. Orang bilang mau reshuffle, mau nggak reshuffle, publik hanya menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk merespons. Nah, yang menjadi penting bagi saya adalah fokus kita sekarang implementasi. Sebetulnya apa yang sudah dilakukan, implemented berdasarkan kebijakannya, itu kan. Dan itu direspons publik seolah-olah Pak Jokowi nggak kerja. Nah ini tanda tanya nih, karena banyak sekali yang berisik. Ini kerja nggak dikerjakan, itu nggak dikerjakan, itu nggak dikerjakan. Tapi sekarang yang dimaksud dengan opini, sekarang itu kecenderungan media kita dikuasai oleh opinikus. Semua membentuk opini dan membuatnya sedemikian rupa seolah-olah kebenaran, padahal fakta yang sebenarnya tidak demikian. Kita beri contoh. Digembar-gemborkan bahwa Indonesia tidak berhasil menangani dampak COVID secara signifikan. Dunia bilang yes, dan tidak tanggung-tanggung. Amerika kasih 60 miliar dolar jaminan, biar kalau Anda diganggu-ganggu oleh siapa ini uangnya, jalankan. Anda sudah saya rasa benar. Karena apa? Karena mereka juga berkepentingan bahwa musibah ini segera berlalu. Ya kan? Amerika ini banyak kali urusan di dunia ini kan. Nah, dari situ ada perbedaan pandangan antara kita dengan luar tentang apa yang menjadi beban kita kan, begitu kan? Kita anggap ini bebannya terlalu banyak, sementara tidak dicatat bahwa puluhan ribu orang meninggal di tempat lain, malah mereka tenang-tenang aja kan? Kita baru satu aja cara menghitungnya pun salah, bersalahan. Saya jadi ingat teman saya yang bilang, mari kita concern bahwa meninggalnya satu orang pun berharga, gitu loh. Meninggalnya satu orang pun berharga. Padahal soal ini seolah-olah bahwa itu tidak diperhatikan. Apa yang saya maksud adalah Indonesia adalah negara yang tergolong rendah dalam jumlah korban jiwa. Itu ukuran dari pelayanan publik, respons pemerintah, atau dan apa segala macam. Jadi artinya, yang keadaan sekarang adalah yang kita mau bawa ke persoalan adalah, bagi saya pertama, reshuffle itu sesuatu yang given. Suka-sukanya presiden merespons publik dan tekanan politik dengan reshuffle. Mau dia bikin, mau dia nggak bikin, itu urusan beliau. Tetapi yang menjadi penting adalah beliau marah. Apa artinya? Marah karena urgensi itu tidak tampak di kabinet. Persisnya begini, andai kata misalnya mereka lihat nih, Pak Presiden teleponan sibuk, gitu. Dari mana? Itu teleponan dengan Australia gitu. Pasti mestinya nanya, ada apa dengan Australia Pak? Kamu pikir cuman COVID urusannya, di sini sekarang ini udah rame nih di laut ini. Kan? Misalnya ya, tidak ada mungkin tidak ada yang tanya seperti itu. Ya. Artinya sense of urgency-nya nggak ada. Kalau menurut saya, beliau menahan aja, persoalan bukan hanya COVID, bukan hanya tekanan politik lokal. Regional luar biasa, Pak. Luar biasa kalau mau kita lihat dari atas. Dengan entengnya, begitu banyaknya, armada gejolak itu menekan kepada kita. Sehingga, yang mau saya gambarkan di sini adalah, para
pembantu presiden, karena begini, dalam policy, setiap kebijakan itu menjadi, setelah diolah di DPR dan seterusnya melalui berbagai agenda, timbullah undang-undang atau apapun namanya. Ini mulai start dari situ, ini adalah tanggung jawab presiden dan seluruh unsur eksekutif, menteri atau siapa saja harus bekerja. Kan itu namanya implementasi kan. Ini ada tadi teman saya sekampus di sini. Nah, yang menjadi perlu kita lihat sekarang, apakah implementasinya sudah berjalan? Nah, kalau publik merespons, mungkin saja publik itu hanya ngarang, itu harus dilayani, Pak. Ini nggak beres, ini nggak beres, ini nggak beres. Oke, saya akan lakukan pemberesan. Kan gitu kira-kira presiden tanggapi kan. Saya akan lakukan reshuffle. Nah, ketika beliau melakukan reshuffle, tugas kita adalah, bebas Pak, yang mana yang kita lihat implementasinya nggak kerja dengan benar. Kita sebagai publik ya boleh-boleh saja. Seperti saya misalnya melihatnya begini Pak. Di antara sejumlah menteri ini ada yang sibuk luar biasa dan ada yang lainnya itu sibuk juga tapi tidak kelihatan, biasa-biasa gitu kan. Ada yang luar biasa dan nampak, tapi ada juga yang sama sekali tidak menunjukkan kinerja. Nah, kalau memang beliau atau siapapun namanya itu, ketika presiden sudah bilang bahwa keadaannya seperti ini, mestinya meresponslah. Kemungkinan besar, saya setuju dengan Sanislau tadi, ini hanya penjelasan dari istana yang disampaikan oleh Pak Pratikno. Kebetulan satu kampus dengan saya, jadi agak enak dengan sama-sama kuliah di Flinders dulu di Australia. Jadi saya agak sungkan untuk menyatakan beliau berlebihan, tapi saya kira ada benarnya. Itu juga kebijakan, Pak. Kenapa? Setiap ungkapan dari istana adalah kebijakan, ya kan? Nah, untuk sementara itu pilihan yang paling baik menunggu sampai dengan tuntutan yang berikutnya. Karena begini, Pak. Saya pernah diwawancara oleh media, saya bilang 6 bulan pertama ini adalah sampel dari keadaan atau tantangan ke depan. 6 bulan pertama ini, ya. Jadi pada 6 bulan pertama ini, ketika kabinetnya ini tidak mampu mengkonsolidasikan diri, tidak mampu membentuk kolaborasi, tidak shared value gitu loh. Ini kita lagi ngapain? Ada yang bilang harus ke sana, ke sini dan ke situ. Nah, kalau konsolidasi itu tidak tercapai, menurut hemat saya resiko pada 4,5 tahun berikutnya ini luar biasa. So, dalam pikiran saya, reshuffle harus ada. Nah, pertanyaannya sekarang, yang reshuffle itu harus ditunjukkan juga faktanya. Tidak hanya tekanan, tetapi tekanan yang lain sekarang sedang tinggi-tingginya di regional ini. Ini harus kita lihat. Maksudnya begini, kalau Cina sama Amerika tembak-tembakan, terus senjatanya itu dibikin ke atas dan pelurunya nyampe di Banten sana, apa kita diam aja, kan gitu, kira-kira begitu. Apa sikap kita, apa kesiagaan kita, kan gitu. Sehingga artinya perlu dipikirkan dari agak beda dikit, ini juga bisa merupakan kabinet siap perang. Kan siap perang juga kan semua sekarang ini. Siapa yang bilang nggak siap perang di sini? Orang udah datang kok. Minimal kita berperang untuk damai kan. Tapi kita kan nggak bisa bilang ayo damai, nggak bisa dong. Kita harus, pemerintah juga harus tunjukkan, atau kabinet juga harus menunjukkan secara signifikan bahwa ini loh. Yang saya maksud adalah ketika Jokowi bilang tidak ada urgensi gitu. Mungkin juga tidak ada yang nanya beliau, kira-kira udah bagaimana nih Pak? Kan fokus pada berbagai hal-hal yang sifatnya tidak mendasar. Jadi saya merasa bahwa kalaupun reshuffle akan dilakukan, ada beberapa yang harus diberi perhatian. Pertama, tuntutan dari keadaan sekarang adalah harus dikejar secepat-cepatnya bagaimana caranya supaya perekonomian itu jalan. Kelemahan kita sekarang di sini di mana? Transportasi. Transportasi ini harus dikejar dalam arti fasilitasnya sudah tersedia, tapi daya dorong untuk mendorong seluruh bekerjanya moda ini harus didorong. Nah, tentu kalau tidak berjalan ya berarti cari dulu siapa yang pernah pengalaman di situ kan, siapa jagoannya. Ya sudah. Rela. Nah, tapi juga harus pertama harus ditanya dulu, rela nggak pada diganti? Kalau menurut saya pasti rela, karena ini persoalannya agak gampang Pak. Ke depan ini banyak ketegangan ini kan. Nah, jadi artinya komitmennya juga penting. Nah, itu satu tadi. Terus yang juga tidak kalah pentingnya menurut saya, di samping sektor transportasi, yang menjadi sangat mendasar bagi kita di sekarang ini adalah bagaimana caranya mempercepat ekonomi baru, new economy ya. Maksud saya begini, nggak mungkin lagi cuma menunggu bahwa akan pulih nih keadaan ekonomi, tapi
ada terobosan kreatif terhadap terbentuknya ekonomi-ekonomi baru terutama ya di tataran bawah. Logika saya begini, ekonomi kita ini sebenarnya ekonomi informal. Artinya dari 160 juta angkatan tenaga kerja kita, yang mempunyai NPWP itu kan cuma 30 juta tuh. Yang lainnya itu pendapatannya itu goyah. Nah, bagaimana caranya menjaga supaya ini tidak menimbulkan distorsi terhadap stabilitas politik. Ya. Jadi artinya ada pertama tadi transportasi, yang kedua bagaimana meng-create pekerjaan-pekerjaan baru. Terus yang ketiga, ya perlu juga diredam ini. Siapa yang mahir meredam ekspresi berlebihan terhadap implementasi kebijakan. Ya. Yang saya maksud dengan ekspresi berlebihan adalah di era democratic governance ini, seluruh respons publik itu dianggap masukan. Mau itu demonstrasi, mau itu cuma ngobrol seperti kita, ini adalah masukan dalam proses membentuk kebijakan yang berikutnya. Zaman dulu enggak, Pak? Zaman bapak saya dulu masih ini main tangkap aja, itu nggak jelas kemana urutnya. Sekarang nggak bisa kan, harus didengar dan harus diakomodasikan. Tapi tentu proporsional, apanya yang mau dia lakukan. Nah, secara politik kemungkinan besar harus ada caranya. Bagaimana caranya membuat ini menjadi lebih smooth, menjadi terukur, dan menjadi komunikatif. Tentu ya ada yang pintarnya di situ. Jadi pertama tadi saya lihat bahwa perlu ada reshuffle, perlu tetap ada. Artinya pertama bagaimana caranya menyiapkan transportasi yang bisa menggerakkan manusia ini untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada ini. Ini bukan urusan pembuat infrastruktur, tapi menteri yang akan mempush supaya perekonomian bangkit, rakyat kecil bekerja dan seterusnya. Yang kedua, tadi harus ada yang bisa mendorong untuk ekonomi kreatif ini supaya lebih maju, lebih cepat. Dan tentu yang ketiga saya kira ini sektor usaha ekonomi lemah ini harus didorong lebih cepat. Kira-kira begitu, ada 3 poin dalam pertimbangan perhatian saya. Pertama, tetap harus ada reshuffle. Yang kedua, kita harus memilih sektor-sektor strategis yang harus melakukan perbaikannya. Dalam catatan marah atau tidak marah beliau, ini juga harus ditangani. Karena ini kan tekanan ancaman dari perekonomian kita belum bisa terdeteksi walaupun banyak penilai, walaupun banyak evaluator dari luar bilang kita udah aman. Saya nggak langsung percaya itu karena terlalu banyak yang tidak aman. Masa kita aman sendiri kan? Jadi artinya kita juga harus menyikapi ini secara lebih objektif begitu loh. Kira-kira demikian Pak untuk sementara. Terima kasih Gus Soleh sama moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lisman Manurung. Ada beberapa poin penting yang berhasil saya catat. Ini fokus implementasi dari kebijakan Jokowi di tengah-tengah pandemi. Mungkin seperti itu. Yang kedua, reshuffle ini lebih dikuatkan lagi adalah hal prerogatif presiden. Ini hal biasa saja. Jadi bukan hal yang luar biasa. Ini hak prerogatif presiden. Yang ketiga adalah perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan untuk membuka sektor transportasi yang tujuannya adalah peningkatan ekonomi rakyat di berbagai sektor UKM. Saya rasa poin-poinnya yang saya catat seperti itu. Untuk narasumber selanjutnya, saya persilakan Bapak Bapak ini ya, Bapak Rudi S. Kamri. Apa sudah hadir ya? Belum? Sudah, Pak. Oh ya. Pak Rudi S. Kamri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Gus Soleh dan para sahabat ya, peserta webinar ini. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat datang karena ada suatu keperluan. Saya menyikapi masalah hiruk-pikuk reshuffle ini sebenarnya kan bermula dari kemarahan Presiden yang sengaja dipublikasikan 10 hari setelah beliau marah. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan
dalam webinar terdahulu bahwa kemarahan Presiden ini harus disikapi dengan positif. Yang pertama adalah beliau menyampaikan pesan kuat kepada rakyat bahwa beliau masih dalam pegang komando kabinet dan beliau sudah tetap menjadi komandan tertinggi dari semua menteri dan presiden tertinggi, panglima tertinggi di negeri ini. Itu satu. Yang kedua adalah warning keras kepada para menteri untuk bekerja dengan lebih giat dan mereka harus bersiap-siap untuk diganti atau diteruskan. Tapi yang ketiga yang menarik adalah ini sebetulnya saya menangkap pesan yang ingin disampaikan beliau adalah beliau ingin memberikan pesan kepada para partai politik atau endorser yang lain bahwa saya akan berbuat sesuatu dan siap-siap mengirimkan orang-orang untuk mengganti atau mereplace orang-orang yang Anda kirimkan. Kurang lebih begitulah. Artinya apa? Artinya memang beliau sudah berencana melakukan pembaruan atau perbaikan karena beliau melihat bahwa orkestrasi yang beliau lakukan ini sebagai konduktor tidak bisa diikuti oleh beberapa pemain-pemain yang dalam tim Indonesia Maju ini. Memang ini satu kenyataan yang harus kita akui bahwa beberapa orang, beberapa kalangan, termasuk kalangan bisnis, kalangan pasar modal, maupun rakyat, itu memang merasa kurang puas dengan performa dari Kabinet Indonesia Maju yang sekarang. Ini satu realita yang harus kita akui. Dan yang kedua adalah Presiden juga tidak puas karena ini adalah masa krisis. Manajemen krisis itu diperlukan suatu extraordinary action atau tindakan yang luar biasa yang harus dilakukan oleh para menteri. Dan beberapa menteri kelihatannya kurang menangkap kesan krisis ini dalam perilaku keseharian mereka-mereka. Jadi bagi saya adalah ini yang harus disikapi oleh kita, dan pesan kuat dari Presiden untuk melakukan reshuffle ini sangat diharapkan oleh masyarakat maupun oleh pelaku-pelaku bisnis yang lain. Beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi dengan beberapa kalangan di pasar modal dan pebisnis. Beliau menunggu, mereka menunggu apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh Presiden. Tapi waktu itu saya sampaikan pada para kalangan bisnis dan pasar modal bahwa memang reshuffle adalah hak mutlak Presiden atau hak prerogatif Presiden, tapi dalam realitasnya Presiden tidak semudah itu. Ada para pemegang saham dalam kemenangan beliau ini juga harus diperhitungkan. Dalam ini partai-partai politik. Beliau tidak bisa lepas kendali begitu saja dari partai politik karena beliau dalam waktu 4 tahun ke depan masih membutuhkan dukungan parlemen. Karena saya menduga dalam waktu 4 tahun ke depan pasti ada beberapa perundang-undangan atau perpu atau apapun yang harus minta persetujuan parlemen. Dalam ini parlemen adalah sekarang ini alhamdulillah masih dikuasai oleh partai pengusung Presiden, jadi Presiden kayaknya masih membutuhkan dukungan mereka. Artinya kalaupun akan terjadi reshuffle, pasti komposisi atau kuota masing-masing partai atau para endorser yang lain tidak akan berubah. Hanya namanya yang berubah atau mungkin kocok ulang tempat-tempat yang lain. Gitu. Ini itu saya sikapi waktu itu beberapa hari setelah beliau marah. Kemudian beberapa hari yang lalu ada pesan dari Pak Pratik bahwa reshuffle kemungkinan besar ditiadakan atau mungkin tidak terjadi reshuffle. Bagi saya ini bisa jadi merupakan suatu pesan yang harus disampaikan oleh Pak Pratik, mungkin pesan dari Presiden bahwa karena saya tahu pada saat beliau marah dan ada indikasi kuat mengenai reshuffle, pasti gonjang-ganjing partai politik itu akan kuat, kasak kusuk kesana kemari. Ini mungkin cara Presiden untuk meredam gejolak atau permainan atau gesekan-gesekan yang ada di bawah. Ini yang saya lakukan. Tapi saya percaya satu hal bahwa reshuffle itu kayaknya mutlak harus dilakukan. Bukan hanya untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pasar modal atau pebisnis, tapi juga kepentingan Presiden sendiri. Presiden membutuhkan tim krisis yang tangguh dan kuat, dan beberapa di antaranya yang tadi disebutkan oleh pembicara terdahulu memang dianggap kurang perform. Jadi bagi saya tidak terlalu khawatir terjadinya reshuffle gitu ya. Tapi yang penting adalah reshuffle harus, kalaupun terjadi reshuffle harus ada perbaikan performa atau lebih baik daripada sebelumnya. Kalau reshuffle ternyata
penggantinya adalah orang-orang yang tidak perform, ini juga menjadi PR lagi. Gitu ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa reshuffle, penggantian satu pejabat selevel menteri, itu juga akan melakukan resetting di internal masing-masing kementerian. Mulai staf khususnya berubah, sistem manajemennya berubah, fokus yang kerja juga berubah. Jadi memang perlu waktu berapa bulan. Dan ini kayaknya memang tidak dikehendaki presiden mungkin ya. Karena sekarang ini di masa pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir, presiden membutuhkan teamwork yang harus tancap gas gitu ya. Tidak perlu resetting dari awal. Reshuffle risikonya seperti itu. Akan terjadi resetting di berbagai kementerian dan ini akan kembali ke titik nol istilahnya itu. Jadi mungkin ini akan menjadi kendala juga buat presiden, hitung-hitungan politis presiden juga dilakukan. Yang berikutnya adalah yang tadi saya sampaikan, presiden juga masih memperhitungkan dengan kuat kekuatan dari parlemen dan dalam hal ini adalah partai pengusung presiden untuk tetap mendukung langkah-langkah konkret dari presiden berikutnya. Ini yang cermat sedang dilakukan oleh presiden. Tapi menangkap dari apa yang dilakukan presiden, seharusnya menurut saya memang reshuffle segera dilakukan. Karena ini kemarahan presiden yang disikapi satu akan terjadi reshuffle itu sudah ditangkap benar-benar oleh market, dalam hal ini adalah rakyat, bisnis maupun pemain pasar modal. Kalau tidak dilakukan, itu saya khawatir akan menjadi backfire atau ada semacam antras gitu kepada presiden, dan ini akan menjadi kendala juga ke depannya. Tapi harus juga kita berikan satu wawasan kepada para semua stakeholder yang ada di negeri ini bahwa reshuffle memang hak prerogatif presiden, tapi kita harus tahu secara realitas politik tidak semudah itu. Presiden tidak bisa 100% memutuskan sendiri, jadi tidak perlu lagi kita mendorong presiden untuk memakai jargon tanpa beban. Itu nggak bisa juga, karena pasti presiden akan membutuhkan banyak hal, juga kekuatan-kekuatan politik yang ada. Saya kira dari saya cukup singkat sebegini aja, karena kita terakhir mungkin saya hanya himbau kepada semua pihak, termasuk kita, beberapa orang yang merasa mendukung kinerja Pak Presiden Jokowi ini, kita menciptakan suasana yang teduh, kondusif ya, sehingga apapun yang diputuskan Presiden harus kita dukung dengan baik. Saya kira itu Pak Rudi Sinaga, terima kasih atas waktunya. Iya, baik sekali. Terima kasih Bapak Rudi Eskabri. Saya rasa cukup jelas ya apa yang disampaikan Pak Rudi. Hanya satu poin yang saya catat bahwa reshuffle itu memang perlu. Mengingat Pak Jokowi sepertinya sudah memberikan warning kepada menteri-menterinya, dan juga yang kedua masyarakat menilai kurang maksimalnya kinerja dari Pak Menteri. Baik, untuk narasumber selanjutnya saya persilakan Bapak Pak Wempi. Pak Wempi apa sudah hadir? Hadir, Wempi hadir. Oke, silakan Pak Wempi. Baik, terima kasih Bang Rudi atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Memberikan waktu dan kesempatan untuk sharing dan berdiskusi bersama dengan teman-teman pada sore hari ini. Saya kira bicara soal polisi, dalam pamflet yang disebarkan oleh Gus Soleh dan tim, ada dua pertanyaan penting yang disampaikan di situ. Yang pertama, sudah mendesakkah reshuffle kabinet? Lalu pertanyaan yang kedua di situ adalah, apakah ucapan kemarin Presiden Jokowi atas kinerja para kabinetnya yang bekerja kurang maksimal? Nah, menurut saya mencoba untuk melihat pertanyaan yang lain. Nah, pertanyaan lain itu adalah, apakah ada perubahan konstelasi politik sehingga Jokowi melakukan semacam reaksi terhadap konstelasi politik kita di Indonesia? Nah, hal ini bisa dilihat ya, bagaimana pendekatan politik yang dilakukan oleh partai-partai di luar kekuasaan hari ini. Contoh misalnya, bagaimana PAN melakukan komunikasi politik dengan Istana. Bagaimana Demokrat menggebu-gebu, bahkan berkali-kali melakukan komunikasi politik dengan Istana. Artinya apa? Untuk mengakomodasi kepentingan ataupun partai-partai di luar koalisi hari ini, saya kira butuh prakondisi, ya, butuh prakondisi sehingga ada legitimasi terhadap sebuah reshuffle kabinet. Nah, menurut saya ini adalah prakondisi awal, dan ini menjadi warning bagi partai koalisi, ya, untuk meningkatkan performance mereka
Jokowi ingin mengatakan bahwa masih banyak partai lain yang ingin bekerja sama dengan saya, yang ingin mendukung saya, kalau kalian tidak memperbaiki kinerja kalian. Nah, coba lihat bagaimana reaksi Golkar, bagaimana reaksi Gerindra. Nah, saya kira ini mesti dibaca dari sana. Jadi, Jokowi sangat cerdas dalam memanfaatkan kekuasaannya dan kekuatannya untuk meningkatkan daya kinerja daripada menteri kabinetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira bicara soal reshuffle kabinet, kalau kita melihat pada sejarah periode yang pertama, saya kira Jokowi sudah melakukan 4 kali reshuffle kalau saya nggak salah pada periode yang pertama. Bahkan dalam reshuffle itu umurnya ada yang umur 8 bulan ya misalnya. Jadi umurnya sangat pendek kemudian melakukan reshuffle. Jadi reshuffle itu adalah menurut saya karena adanya kegentingan politik, karena adanya konstelasi politik yang berubah, atau bisa juga karena kinerja para menteri yang kurang perform. Ya. Nah, kalau kita merujuk kepada perform menteri, menurut hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei belakangan, menunjukkan bahwa rating approval dari para menteri ini rendah sekali, di bawah 55%. Sementara rating approval terhadap presiden itu 64%. Ini masih bagus kalau untuk menteri, untuk presiden. Kalau kita melihat di negara-negara demokrasi yang besar, katakanlah seperti Amerika, rating approval-nya selalu di bawah 60%, bahkan menyentuh angka 55%. Artinya kalau kita membandingkan dengan Jokowi, saya kira rating approval terhadap Jokowi itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan presiden di negara lain. Artinya masih dalam kondisi aman. Akan tetapi rating approval terhadap para pembantu presiden dalam hal ini menteri, ini masih memerlukan perbaikan. Atau dengan bahasa yang lebih keras yang saya panggil oleh publik hari ini, misalnya reshuffle kabinet segera dan sebagainya. Nah, itu saya kira landasan yang kuat bagi Jokowi dan juga bagi publik untuk mendorong presiden segera melakukan evaluasi, ya, evaluasi terhadap kinerja para menteri. Namun seperti disampaikan oleh Pak Rudi tadi, evaluasi ataupun reshuffle kabinet tidak semudah dibayangkan oleh publik, tidak semudah yang kita diskusikan pada hari ini. Karena apa? Di sana ada kekuatan-kekuatan politik, ya, politik yang juga dibutuhkan oleh Jokowi. Ya, contohnya, bagaimana Jokowi membutuhkan kekuatan politik di parlemen, ya, untuk membahas berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, mendukung berbagai kebijakan pemerintah, terutama soal advokasi anggaran. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Jokowi tidak mempunyai kekuatan di parlemen dalam rangka mengadvokasi berbagai kebijakan, mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Saya kira ini akan menjadi pekerjaan baru yang sangat sulit bagi Jokowi untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang selama ini direncanakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat bahwa Jokowi ini masih kuat di bawah bayang-bayang koalisi. Artinya apa? Dia belum mempunyai kekuatan yang utuh sebagai seorang presiden, sebagai seorang kepala negara yang mengeksekusi secara independen seluruh kewenangan. Misalnya soal kewenangan dia sebagai seorang presiden untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. Ini masih dalam ini kan normatifnya begitu. Tapi dalam prakteknya dia masih di bawah bayang-bayang koalisi. Nah, ini kita bisa lihat ya kan bagaimana manuver partai politik ketika dia membuskan soal koalisi. Ya kan manuvernya Gerindra, manuvernya Golkar, bahkan merapatnya Demokrat ke partai koalisi. Ini sudah menjadi ancaman dalam koalisi Jokowi. Dalam sistem politik ini biasa-biasa saja dan memang mesti ada tuntutan, dukungan dan lain sebagainya sehingga sistem politik itu bisa bekerja dengan baik. Nah, saya melihat bahwa dalam koalisi kita kan idealnya koalisi itu kan menurut teori ada dua hal, ya, adanya kesamaan ideologi dan kesamaan kepentingan. Itu standar utama dalam teori berkoalisi. Nah, dalam koalisi itu sendiri ada juga tujuan, ada 3 tujuan, ya kan? Ada yang disebut dengan power seeking, ya, tujuannya orientasinya adalah power seeking mencapai kekuasaan. Ada juga tujuannya rent seeking, ya, pemburu rente, artinya kebijakan apa yang bisa mendapatkan uang, menghasilkan uang dan lain sebagainya, sehingga dia mengejar kementerian itu dan bahkan sampai mendorong presidennya, memaksa presiden untuk saya mesti mendapatkan posisi itu. Karena dia tahu di sana menjadi mata mata air yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan parpol, untuk kepentingan Pilpres 2024 dan lain sebagainya. Jadi konflik-konflik kepentingan ini tidak bisa terlepaskan dan itu fakta yang terjadi. Bagaimana konflik antara partai untuk merebutkan sebuah posisi penting, karena itu sebagai sumber bagi mereka untuk menguatkan politik menuju Pilpres dan juga Pileg di 2024. Nah, itu yang kedua soal intensi dari koalisi. Yang ketiga, yang paling mulia dari intensi koalisi itu adalah policy seeking, ya, orientasinya pada kebijakan.
Dan jarang sekali saya melihat koalisi itu orientasinya pada kebijakan. Artinya apa? Mereka melepaskan semua kepentingan rent seeking tadi, soal power seeking tadi, dia ada semua kepentingan partainya. Dan kita kehilangan itu, saya kira, dalam koalisi kita, kehilangan sebuah intensi, sebuah niat baik untuk membangun koalisi yang policy seeking, yang berorientasi kepada kebijakan, yang membuat publik merasa diuntungkan, merasa ada manfaat dari seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, lagi-lagi kita tidak bisa membandingkan antara demokrasi kita dengan Amerika, yang notabene Amerika hanya 2 kekuatan partai besar, walaupun ada partai lain yang tapi tidak muncul ke permukaan publik. Tetapi kita, partai yang begitu besar, artinya apa? Penyebaran kekuasaan itu tersebar ke berbagai partai politik. Presiden sebagai kepala negara itu hanya simbol saja. Maka tidak jarang ada yang saya menyebutnya sebagai dramaturgi politik, ya. Karena apa? Yang di depan panggung itu mereka hanya pion saja, tetapi elit-elit politik, elit-elit bisnis yang selalu menjadi penentu atau decision maker dari seluruh kebijakan negara, kebijakan bahkan kebijakan soal reshuffle kabinet dan sebagainya. Jadi ada the man behind the gun. Nah, itulah saya menyebutnya sebagai dramaturgi politik. Ada kekuatan lain yang tidak bisa dilihat oleh publik, tapi mereka itu menentukan sekali dalam seluruh aspek kehidupan politik bangsa kita. Nah, oleh karena itu saya kira kalau soal reshuffle, saya kira itu kan hak prerogatifnya presiden. Anytime dia bisa mengambil itu. Tinggal dia melihat apa dampak positif dan negatif dari reshuffle yang dilakukan pada waktu yang memang sangat penting dan sangat memaksa. Dalam kondisi kita sedang menghadapi corona, apakah itu efektif atau tidak? Kalau memang berdasarkan penilaian presiden, walaupun memang secara faktual boleh melakukan reshuffle, dan memang itu haknya presiden, tetapi secara faktual ini akan menyulitkan dia untuk melakukan akselerasi berbagai kebijakan publiknya. Karena apa? Menteri yang baru belum tentu dia mempunyai akselerasi yang cukup bagus untuk menyamai frekuensi presiden yang notabene kerjanya begitu cepat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kira kalau mau reshuffle, ya presiden masih mempertimbangkan rekam jejak setiap orang yang ditempatkan pada kementerian. Bolehlah dari partai tidak akan bergeser jatah menterinya, akan tetapi presiden mesti memfilter siapa kader-kader yang akan didorong oleh partai itu. Nah, dengan demikian saya kira presiden akan terbantu ya kan untuk melaksanakan berbagai program kebijakan publik yang mendukung kepentingan rakyat. Contoh misalnya saya kira Ignatius Jonan katakanlah, mengapa presiden tidak mengambil dia untuk menjadi pembantunya? Toh dia punya rekam jejak untuk katakanlah mengambil alih Freeport dan kembali kepada Indonesia dan sebagainya. Saya kira itu salah satu contoh mengapa Jokowi ini kok kesannya di kerangkeng atau di bawah bayang-bayang koalisi. Jadi memang secara normatif dia seorang presiden, kepala negara, tapi pada faktanya dia sangat disandra oleh kepentingan partai politik. Nah, lebih parah lagi, partai politik mengirim orang-orang yang tidak punya rekam jejak yang bagus dalam mengelola kekuasaan. Nah, inilah hasilnya sekarang. Rating approval-nya rendah, apa segala macam, sehingga ini yang membuat publik merasa tidak mengalami dampak yang signifikan dari kepemimpinan para pembantu presiden. Saya kira untuk sementara dari saya, Bang Rudi, kita nanti akan kembangkan dalam diskusi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak WMT, penyampaian ulasan dari beberapa nama narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya rasa ini beruntung sekali kita bisa mendengarkan dari narasumber kita. Oke, untuk selanjutnya saya silakan Bapak Karyono. Bapak Karyono, apa hadir? Bapak Karyono? Oke, tidak ada ya. Gus, tolong dibantu, Gus. Karyono mana Pak Karyono? Tadi ada Pak Karyononya. Ya, tadi ada Pak Karyono ada. Ibu tadi bilang mau pamit soalnya minta didahulukan. Coba ke Bang Jerry. Pak Karyono. Halo Pak Karyono. Ya ke Bang Jerry coba. Belum hadir ya Gus ya? Karyono Bang Jerry ya? aja. Bang Jerry. Ya, untuk Bang Jerry silakan.
Bang Jerry hadir ya? Oh, Bang Jerry. Oke, Baik, terima silakan. kasih. Gimana? Silakan, Bang Jerry. Suaranya Gus kedengaran bagus? Halo? Ya, saya mesti tanya dulu suaranya gimana. Apa kurang bagus? Saya pertambah volumenya. Nah, buat kita semua, assalamualaikum. Buat teman-teman, ini Gus Soleh. Harusnya Gus Soleh ini ada di penasihat spiritual Jokowi harusnya. Nah, buat saya gini, persoalannya tadi saya bermain sekarang di posisi center back ya, bukan di posisi striker. Tapi nggak apa-apa, karena ini kan sebuah nuansa perpolitikan di tanah air. Nah, kalau bicara tadi sudah dibahas, dipaparkan oleh Bang Rudi, terus pakar kebijakan publik dari UI ya, Prof. Risman, terus ada pengamat intelijen, Bang Rianta, juga WMP tadi ya, Indopolring. Nah, kalau saya melihat begini, saya coba sejarah dulu Bang Rudi Sinaga ya. Nah, 8 bulan itu reshuffle dari Jokowi ya, mungkin cukup lama kalau buat kita. Sebenarnya yang paling terpendek dalam sejarah Kementerian Indonesia reshuffle kabinet itu pada eranya Soekarno kala itu ya. Nah, ada 100 menteri terbanyak dalam sejarah dunia, 100 menteri, bayangin. Dan kedua, menteri terpendek itu ada Dr. Syamsi, Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia. Kedua, Amar Ramis. Gitu kan. Amar Ramis cuma menjabat 50 hari. 37 hari Dr. Syamsi. Dan yang satu yang paling terpendek dalam sejarah Indonesia yaitu Sunarjo Kolopaking. Hanya 20 hari dia menjabat sebagai menteri. Nah terus terjadi reshuffle di beberapa kabinet. Nah, kembali memang kalau saya lihat ini, kalau saya mau jujur ya, saya kan bicara apa adanya, just the way you are, just the way I am gitu. Saya nggak pernah membohongi. Kalau bagus saya bilang bagus, excellent, well done. Kalau nggak bagus, ngapain kita mau puji-puji yang nggak bagus gitu loh. Kita mentality kita itu dibangun dari yes man, no man gitu loh. Kita, waduh dia bagus, nilainya kok 6 matematika kita bilang bagus gitu loh. Mana ada nilai 6 matematika bagus. Sebetulnya 50%, 50%, bahkan 60% itu di reshuffle. Kalau saya melihat dari sisi berapa ya, dari social, point of view social, point of view political, point of view apalagi public policy. Nah, yang paling menjadi persoalan, nah coba lihat gerakan ketika Soeharto memimpin ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi jangan dibilang, waduh, Pak Jokowi yang paling super, nggak ada. Semua pemimpin itu punya kelebihan, masing-masing punya keunikan, punya grand design, master design, pokoknya banyak hal gitu. Nah, di era waktu zaman dulu, maka terbentuklah tim ekonomi yang paling terkuat dalam sejarah Indonesia. Ada 5. Muhammad Sadli. Kedua, Profesor Ali Wardana, pernah dekan di UI, Fakultas Ekonomi. Dia lulusan Berkeley University. Ketiga, Emil Salim. Keempat, Gatot Subroto yang menangani itu bidang ekonomi internasional. Dan yang selanjutnya yaitu, selain Ali Wardana, begawan ekonomi kita, yaitu Wijoyo Nitisastro. Kelima orang inilah yang membangun ekonomi Indonesia. Bayangin, itu ya Bang Gus, dari tahun 69, waktu repelita pertama satu itu, dari 67, dalam jangka 2 tahun ada 650 inflasi kita bisa diturunkan menjadi 10%. Bayangkan. Nah, pada pemerintahan setelah the next Soeharto, yaitu Habibie, presiden seorang teknokrat ya, ada birokrat, teknokrat. Nah, ini dua di belakang inilah yang membuat dolar itu dari 16.000 menjadi 7.000 dan 8.000. Ada orang hebat di belakangnya. Nah, saya nggak tahu Pak Jokowi seperti apa, bagaimana, ada orang-orang seperti itu atau nggak ada, nanti akan dijawab, waktu akan menjawab. Nah, saya melihat di sini, Ali Wardana memimpin tahun 69, dia merubah APBN karena tokoh pertama yang membentuk bank muamalat, salah satu dia, dan bank Islamik di seluruhnya IBD ya, adalah Ali Wardana. Seorang yang punya pemikiran yang handal, dia membangun ekonomi Indonesia. Bayangkan saja, ada 2 waktu itu yang dibuat. Rutin, APBN ada rutin untuk honorarium, gaji PNS, ASN, dan kedua itu untuk Bappenas diberikan gaji untuk pembangunan. Ada 2 waktu itu, dan berhasil. Dibuat pada repelita pertama tahun 69, dicatat dalam sejarah. Nah kita melihat ini,
menteri-menteri ini sekonyong yang bisa menilai, Anda yang bisa menilai para peserta webinar. Ada yang terlalu memuji-muji ekonomi bagus, padahal ekonomi kita itu diprediksi itu 0,4%, bahkan 0,3% di bawah limit economic growth, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu bakal nggak sampai, bayangkan 0,4 di bawah gitu. Nah, kemarin pada bulan Mei, inflasi perdagangan kita itu 350 juta dolar, defisit. Bayangkan, bagaimana? Ya, apalagi ini corona menghantam Indonesia, sudah orang 7.000. Saya ingat waktu itu lockdown masker di pada bulan-bulan Maret, Februari Maret. Nah, kita kembali ke menteri-menteri. Di tahun 73 dan 82, Ali Wardana itu dia ketika jadi boom gas, dia membuat ekonomi di sisi itu istilahnya ke saat sekarang. Saya coba lihat. Ini sebuah dikatakan tadi dramaturgi oleh Bang Wempi, ataukah real kenyataan? Publik lagi wait and see, lagi melihat, waiting, akankah ini terjadi? Pertama, kalau nggak terjadi. Pertama, kalau tidak terjadi, berarti apa? Kalau tidak terjadi reshuffle ini, itu harus dorong juga. 2 hari ini sepakat, reshuffle Bang Rudi Kamrin, itu senior saya, juga Prof. Lisman sepakat. Saya juga sepakat reshuffle. Apa sebab? Pertama, memang ada halangan. Pertama itu power party, parlemen power gitu. Nah, public power barangkali itu bisa tersisihkan ketika parlemen power, power party ini merajalela, ya kan? Apalagi kekuasaan ada di tangan mereka. Nah, bagi saya nggak apa-apa. Dibutuhkan sebuah keberanian. Karena masyarakat kan menilai pertama itu credibility, kedua kapasitas, capability, dan ketiga itu tentunya karakter dari seorang pemimpin itu agar punya modal keberanian, jangan pernah takut gitu untuk menghadapi. Nah, ada beberapa poin. Contohnya saya ambil kan, ada beberapa poin kebijakan-kebijakan yang tentunya salah kaprah, yang perlu ini kan sekarang lagi ribut dari soal usia anak kan, ya sekolah ya. Nah, sebetulnya kalau saya ada beberapa juga pakar-pakar mengatakan ketika diskusi, seorang menteri pendidikan itu kumpulkan semua yang namanya itu profesor dari LIPI, semua rektor yang ada, bahkan peneliti yang ada, dan itu tentunya itu diundang oleh presiden. Harusnya begitu. Presiden SBY waktu lalu ketika saya bukan mengangkat SBY, mengangkat Jokowi, enggak. Ada seorang profesor, saya nggak sebut namanya di LIPI, dia katakan ketika akan terjadi pergantian menteri, reshuffle dan sebagainya, dia minta petunjuk gitu loh dari guru-guru besar ini siapa yang layak di reshuffle. Nah, karena memang saya lihat juga begini ya, saya lihat juga itu partai itu tidak mengirimkan orang-orang terbaik. Minta maaf ya buat teman-teman di partai, saya sangat kecewa. I'm so disappointed. Kenapa? Contohnya di PDI kan itu ada Prof. Danuri itu kan, Rohim, pakar kelautan. Kedua, di Nasdem kan ada orang jago, ada Kurtubi itu juara, dia sekolah di terbaik, Maine saya pernah berkunjung ke sana juga, riset ke sana, ke Denver, Colorado. Itu terbaik loh di Nasdem. Ketiga, ada orang terbaik juga di beberapa kementerian, Hendrawan Supratikno, orang hebat di PDIP. Nah, kenapa ini partai-partai kok kadang-kadang itu mengirim, maaf kata gitu loh. Carilah orang yang the best. The best punya the best quality, bukan cuma good. Dia punya best dan better. Nah, ini catatan saya begini. Reshuffle itu harus dilakukan. Ya, karena publik itu lagi menunggu bulan Februari sempat beredar kabar juga akan reshuffle, tapi enggak.
Tapi bagi saya coba ini Bang Rudi Sinaga ya, coba prediksi dan tebak, reshuffle itu barangkali itu bulan Agustus. Kalau saya, awal Agustus. Dan Jokowi itu Mas Gus, paling suka reshuffle itu di hari Rabu. Hari Rabu itu. Pertama, Irsal Ramli waktu diganti hari Rabu. Menteri Pan RB diganti hari Rabu. Pokoknya semua dicatat kebanyakan hari Rabu. Wednesday, nggak tahu kenapa. Hari bersejarah buat mungkin Jokowi. Saya mau lihat di sini, jangan-jangan ini di awal Agustus itu pada hari Rabu itu nggak tahu tanggal berapa akan terjadi reshuffle. Itu segera ya. Karena apa? Kalau nggak ada reshuffle, contohnya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh menteri-menteri kita, tim ekonominya itu perlu ada pembaharuan. Contohnya saya sebut gitu, Mas Airlangga, expertnya itu sebetulnya bukan di Menko Equin gitu, Menko Ekonomi, harusnya ditaruh di tempat itu. Nah, diposisikan di tempat yang tepat lah gitu loh. Bagi saya, right man and right time, right right place. Ketika tidak menempatkan orang, dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi persoalan di bidang ekonomi. Nah, beda. Contohnya kan Prof. Risman kan dari S1, S2 sampai S3 kan orang tahu kebijakan publik, gitu, ngerti. Nah, contohnya di sini saya yang kasih bayangan ke kita ini, ketika jangan marah ketika barangkali Pak Jokowi akan mereshuffle. Dan kedua, saya mengencourage, mendorong agar terjadi yang namanya gerakan reshuffle kabinet. Karena kalau tidak ada reshuffle, minta maaf, ekonomi kita itu tidak akan pernah mau naik-naik. Betul, kita itu semua itu, kenapa Vietnam kok bisa kemarin kan? Ketika mereka korban sangat sedikit. Karena mereka langsung melakukan 3 hal gitu. 3 hal mereka lakukan selain social distancing, mereka tracing, testing, and social strike, tutup semua bandara. Nah, kan kebijakan di Kementerian Perhubungan kemarin kan banyak kan melenceng ke sana kemari. Nah, jadi sekali lagi antara lembaga harusnya, saya mau ingatkan juga kawan-kawan ya, kalau bidangnya contohnya sepak bola Pak Rudi Sinaga, jangan ngurus yang namanya sepak takraw gitu, namanya dua-dua sepak. Nah, contohnya tenaga kerja. Ada yang ngurus, itu kan bidang tenaga kerja sebetulnya. Investasi, urus investasi, tenaga kerja, Menko Ekonomi itu seperti prakerja, itu kan bagiannya sebetulnya, tupoksinya tenaga kerja. Nah, ini yang sebetulnya Pak Jokowi sudah baik, sudah benar, tetapi ada yang barangkali yang sengaja, saya nggak tahu mana, ini bayangkan praduga tak bersalah saya saja. Nah, seperti itu dia. Semoga reshuffle kabinet ini segera terjadi dan kita melihat sebuah kekuatan power dalam kabinet ini. Jangan sampai generasi mendatang mengatakan bahwa waduh, saya setuju. Mas Gus katakan tadi, yang kemarin lebih bagus Mas Gus daripada hari ini. Minta maaf. Kabinet yang lalu yang lebih bagus daripada hari ini. Karena apa? Ketika salah memilih orang, maka akan semuanya salah. Itu dulu, Bang Rudi Sinaga. Baik, terima kasih untuk senior saya Pak Jerry Masih. Ini ada sedikit catatan yang saya tulis, ini menarik sekali ya. Pernyataan dari Bang Jerry bahwa partai tidak mengirimkan orang-orang terbaiknya dalam pemerintahan Jokowi, amin ya. Ini nanti ini jadi poin yang menarik untuk saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Ya, Bang. Ya, Bang Rudi. Ya, Bang Rudi Sinaga. Siap. Cep dari Sikap Maju Mapan. Mau sedikit bertanya, boleh? Oke, silakan. Bentar Bang, sebentar Bang. Oh ya, bentar ya.